Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya. Mari kita belajar SKT untuk persiapan CPNS tahun 2025. Hari ini kita akan belajar latihan soal. Oke, langsung saja kita bahas soal-soalnya. Soal nomor 1. Dalam sejarah, meskipun dituangkan dalam rumusan yang agak berbeda, namun dalam 3 buah UUD yang pernah kita miliki, yaitu dalam pembukaan UUD 1945, dalam Muqaddimah Konstitusi RIS 1949, serta dalam Muqaddimah UUD Sementara Republik Indonesia 1950, Pancasila itu tetap tercantum di dalamnya. Hal tersebut berhubungan erat dengan fungsi Pancasila sebagai perjanjian luhur, dasar negara, sumber hukum dasar nasional, pedoman hidup, kepribadian bangsa. Nah, Pancasila itu sebagai dasar negara. Dasarnya negara itu Pancasila. Lanjut nomor 2. Ki Hajar Dewantara dikenal sebagai Bapak Pendidikan Indonesia. Dedikasi dan cita-cita tinggi diberikan kepada Indonesia. Cita-cita Ki Hajar Dewantara ingin mengimplementasikan tujuan negara sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD 1945 yang berbunyi mencerdaskan kehidupan bangsa, sehingga beliau membuat sekolah bagi kaum pribumi yang membutuhkan tanpa memandang golongan apapun. Sikap Ki Hajar Dewantara mencerminkan pengalaman sila pertama ini tentang ketuhanan. Kalau kedua, kemanusiaan. Ini dalam teks bukan masalah ketuhanan kan? Juga bukan masalah kemanusiaan. Ketiga, masalah persatuan. Keempat, musyawarah. Keadilan sosial. Keadilan sosial. Nah, keadilan sosial berarti untuk semua kalangan, tidak dibeda-bedakan. Berarti ini adalah pengalaman sila ke-5. Nomor 3. Setiap negara tidak secara otomatis terbentuk dengan sendirinya. Mereka memiliki cerita perjuangan dan sejarah panjang tersendiri. Selain itu, bentuk negara yang dipilihnya pun berbeda-beda, bergantung pada latar belakang negara tersebut. Jika sebuah negara yang baru terbentuk sebagai hasil dari semangat nasionalisme sedang menghadapi tantangan dari negara lain yang ingin menguasai wilayahnya, maka dukungan kesetiaan yang dapat Anda berikan sebagai warga negara tersebut adalah mengorbankan kepentingan pribadi demi kepentingan nasional. B. Mengikuti kebijakan pemerintah tanpa kritik. C. Menolak segala bentuk intervensi asing yang ingin menguasai. D. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia. E. Menjaga persatuan dan kesatuan dalam keragaman. Berarti mereka memiliki cerita perjuangan selain bentuk negara. Jika sebuah negara yang baru terbentuk, apa yang dilakukan? Masa mengikuti kebijakan pemerintah tanpa kritik, terus menolak segala bentuk intervensi asing yang ingin kuasai. Kan belum itu dulu. Tetapi kalau baru terbentuk negara kita, maka kita harus bersatu dulu untuk menyatukan. Kalau sudah kita bersatu, ya untuk yang lain kan mudah. Kalau yang lain dulu tapi persatuan masih dipertanyakan, nanti di pertengah jalan konflik, ya kan malah pecah nanti. Nah, makanya kita buat persatuan dulu, kita satukan dulu. Jadi jawabannya adalah yang E. Nomor 4. Hasil dari 3/5 ditambah 4 dibagi 6 dikurangi 1/3. Itu adalah ganti warna dulu. Nah, kita kerjakan yang pembagian dulu ini. Ini adalah 4/6. 4/6 itu adalah 2/3. Nah, kalau sudah bentuk seperti ini, kita jumlahkan. 3/5 ini kan ditambah 2/3 dikurangi 1/3. Mau dikerjakan ini? Oke, kita kerjakan yang ini.
Berarti 2 dikurang, ini kan penyebutnya sama. Berarti kan 2 dikurangi 1, berarti 1 plus 3. Ini hasilnya kan 2 kurangi 1 kan 1. Berarti 3/5. Kita samakan penyebut. 15. 15 dibagi 5, 3. Ini dikalikan dengan 3, 9. 5 bagi 3. 5 dikali 1. Benar nggak? 9 dikali 5 ini plus 5. Benar ya? Ini hasilnya 14/15. Ini 14/15. Nomor 5. 42, 40, 44, 36, 20, 86. Nah, ini gimana ini urutannya? Kita langsung saja. 42 ke 40 ini adalah min 2. Kemudian 40 ke 44 ini plus 4. 44 ke 36 dikurangi min 8. Oh, ini 4 2 4 8. Kalau di sini berarti 16 plus ya. 16 plus 6 tambah 6 12. 2. Nah, ini berarti ini 56 52. Kemudian ke sini 16 berarti di sini 32 min. Nah, terus di sini 64 plus. Lanjut nomor 6. Jika guru honorer melakukan protes di depan kantor gubernur, maka para pejabat akan panik. Ini P, maka Q. Jika rekrutmen ASN dibatalkan, S, maka wisudawan akan sangat kecewa. Nah, ini R. Sebentar. Ini R ya. Nah, guru honorer melakukan protes di depan kantor gubernur atau wisudawan tidak kecewa. Berarti P maka Q. Nah, yang S ini kan enggak ada hubungannya dengan PQ kan? Ini S maka R. Nah, guru honorer melakukan protes di depan kantor gubernur. Ini P. Guru honorer melakukan protes di depan kantor gubernur. Ini P. Berarti ini P. Kesimpulannya adalah Q. Nah, kalau yang ini atau wisudawan tidak kecewa, wisudawan akan sangat kecewa, berarti negasi R. Kalau negasi R, bentar. Berarti negasi S. Bentar. Atau wisudawan tidak kecewa, wisudawan akan sangat kecewa. Lawannya sangat kecewa kan tidak kecewa. Wisudawan akan kecewa. Wisudawan tidak kecewa. Berarti kan negasi S. Ya benar ya. Berarti Q itu para pejabat akan panik. Para pejabat tidak panik. Oke. Para pejabat panik. Nah, ini bukan. Jika guru honorer, nah bukan. Berarti para pejabat panik. Atau rekrutmen ASN 2004 dilaksanakan, rekrutmen ASN 2004 dibatalkan. Nah, S-nya itu jika rekrutmen ASN dibatalkan, berarti tidak dibatalkan. Kan negasi. Jika rekrutmen ASN 2004 dibatalkan, negasinya tidak dibatalkan. Berarti tidak dibatalkan. Ini akan dibatalkan, ini salah. Ini tidak dibatalkan berarti dilaksanakan. Nah, berarti jawabannya adalah C. Lanjut nomor 7. Data produksi sebuah mangga dan jeruk di sebuah perkebunan selama 7 bulan terakhir. Datanya seperti ini. Selisih terkecil produksi mangga dan jeruk terjadi pada bulan Februari, terus April, Mei, Juni, Juli. Nah, ini 15, ini 12. Berarti tinggian 15
5, ini kan 3. Oke. Terus ini 6, 4, 2. Ya kan? Selisihnya kan 2 kan? Ini 2 juga. Ini 1. Ini 1. Berarti kurang akurat kalau seperti ini. Kita buat seperti ini aja. 1, 5, 30. 1, 2, 9, 5. Ini 5. 9, 10, 11, 12, 13, 4. 4 kurangi 2. 4 kurangi 2, 2. 2, 4, 5. Berarti ini 2, 4, 5. Kemudian yang ini 1, 6, 20. 1, 4, 6, 6. 20. Nah, 10, 4. Ini masih 1, berarti 5. Ini 5. Ini 5, 1. 1, 5, 4. 1, 5, 4. Nah, berarti lebih kecil ini. Kemudian ini 200 ini. 200. 800 ke 2000 kan. Terus yang ini 2024. 1908. Ini 5. Ini 1. 10 kurangi 1. 1, 115. 115. Nah, Juni. Terus sekarang yang ini 2, 2, 3, 2. 21, 06. 12, 6. Ini 2, 1, 1, 26. 1, 2, 6. Berarti ini yang kecil. 1 ini kan. Berarti Juni. Jawabannya D. Lanjut nomor 8. Pelayanan publik. Anda bekerja di layanan pelanggan di sebuah kantor pelayanan publik yang melayani berbagai kebutuhan masyarakat. Suatu hari, seorang pelanggan datang dengan keluhan serius terkait layanan yang diterimanya. Pelanggan tersebut meminta bantuan Anda untuk menyelesaikan masalahnya, namun solusi yang ia inginkan melibatkan langkah-langkah yang melanggar kebijakan perusahaan. Sikap Anda adalah, dia pelanggan, kita sebagai pelayan, tetapi pelanggannya minta langkah-langkah yang melanggar kebijakan perusahaan. Kita cari yang menolak. Mengikuti perintah pelanggan tersebut tanpa mempertimbangkan kebijakan perusahaan karena Anda ingin memberikan pelayanan terbaik. Bukan ini. Kita cari karena melanggar perusahaan, kita harus menolak. Memberi penjelasan kepada pelanggan bahwa langkah-langkah yang diminta melanggar kebijakan perusahaan, namun tetap berusaha menemukan solusi alternatif. Mencari solusi kikip dulu. Karena di sini tetap berusaha menemukan solusi alternatif. C. Menolak permintaan pelanggan secara tegas dan menjelaskan bahwa kebijakan perusahaan harus diikuti. Nah, ini menolak. D. Mencari persetujuan atasan terlebih dahulu sebelum memberikan solusi kepada pelanggan, bahkan jika ia memakan waktu yang lama. Oke lah, ini tanya atasan dulu. E. Memberikan solusi yang diinginkan pelanggan tersebut tanpa memberitahu atasan dan berharap situasi tersebut tidak terulang kembali. Ini tidak memberi atasan, nggak boleh. Antara B, C, dan E. Memberikan penjelasan kepada pelanggan bahwa langkah-langkah yang diminta melanggar kebijakan perusahaan. Berarti memberitahu, ini kan berarti menolak kan, namun tetap berusaha menemukan solusi alternatif. Karena dia pelanggan, kita harus memberikan pelayanan yang baik. Berarti ini poinnya 5. Terus poinnya 5. Terus sekarang nyari antara C dan D. Menolak permintaan pelanggan secara tegas dan menjelaskan bahwa kebijakan perusahaan harus diikuti. Nah, ini secara menolak. Ini dalam hal mengatasi pelanggan kurang bagus. Kalau yang dia mencari persetujuan atasan terlebih dahulu sebelum memberikan solusi kepada pelanggan, bahkan jika itu memakan waktu yang lama. Nah, ini tanya atasan dulu. Ini poinnya 4. Sedangkan ini poinnya 3. Nah, antara A dan E, ini poinnya 1 dan 2. Berarti yang 1 itu memberikan solusi. Nah, ini situasi tersebut tidak terulang kembali. Pelanggan tersebut tanpa memberitahu atasan. Nah, ini pelanggaran berat ini. Tidak memberitahu atasan. Ini 1. Sedangkan ini 2. Lanjut nomor 8. Anda dan tim Anda di bagian pemasaran perusahaan diberikan proyek baru oleh pimpinan untuk mengembangkan strategi pemasaran digital.
yang lebih inovatif, pemasaran digital berarti tentang teknologi informatika. Tugas tersebut termasuk memahami tren terbaru dalam pemasaran online, menggunakan platform media sosial, dan mengoptimalkan kampanye digital. Namun seluruh tim merasa belum terbiasa dengan konsep baru. Nah, ini masalahnya. Seluruh tim merasa belum terbiasa dengan konsep baru tersebut dan merasa kebingungan tentang langkah-langkah yang harus diambil. Sikap Anda adalah kebingungan. A. Meminta bantuan dari anggota tim yang memiliki pengalaman dalam pemasaran digital untuk memahami tugas tersebut, lalu Anda bagikan pemahaman tersebut kepada seluruh tim. Tapi di sini seluruh tim merasa belum terbiasa. Oke lah, kita keep dulu. Yakin bahwa setiap anggota tim dapat belajar sendiri dan memahami cara mengembangkan strategi pemasaran digital tanpa bantuan tambahan. Ini enggak. Ini bukan solusi. C. Berpendapat bahwa pimpinan seharusnya memberikan penjelasan mendalam tentang cara mengembangkan strategi pemasaran digital sebelum tim mulai bekerja. Ini menyalahkan pimpinan. Nah, enggak bagus menyalahkan pimpinan. Bukan solusi. D. Mempelajari secara otodidak konsep dan strategi pemasaran digital, lalu berinisiatif menyampaikan pengetahuan Anda kepada anggota tim yang lain. Ini bagus, tapi ada minusnya. E. Mengerjakan bersama-sama tugas tersebut sesuai dengan pengetahuan tim, dan jika ada kesulitan maka tim akan mencari solusi bersama. Nah, bekerja bersama. Belajar tim. Nah, ini bagus ini. Ini poinnya 5. Ini poinnya 5. Jawabannya E. Poin 4. Nah, ini poin 4. Ini poin 3. Terus antara B dan C. Antara B dan C ini mana yang satu, mana yang dua? Yakin bahwa setiap anggota berpendapat. Nah, ini jelek ini, satu ini menyalahkan pimpinan kok. Lanjut nomor 10. Sebagai seorang manajer proyek pembangunan desa, Anda ditugaskan untuk meningkatkan produktivitas pertanian di desa tersebut. Salah satu solusi yang Anda tawarkan adalah dengan menyediakan alat-alat pertanian modern. Namun terdapat kendala dalam hal pemeliharaan alat-alat tersebut. Nah, kendalanya adalah pemeliharaan alat-alat pertanian. Alat-alat pertanian modern. Sikap Anda yang paling tepat adalah membagikan alat-alat pertanian tanpa memberikan panduan perawatan dengan asumsi petani sudah memiliki pengetahuan yang cukup. Tanpa memberikan panduan perawatan. Nah, ini. B. Mengadakan pelatihan intensif tentang perawatan alat pertanian secara berkala dan melibatkan para ahli mesin pertanian. Nah, ini bagus ini. C. Hanya memberikan alat pertanian kepada petani yang memiliki lahan yang luas dan dianggap lebih membutuhkan. Ini bagus. Ini kurang bagus. D. Menunda proyek hingga anggaran untuk pemeliharaan alat-alat pertanian mencukupi. Nah, pertundaan itu nggak bagus. E. Membagikan alat-alat pertanian secara acak dan berharap petani dapat menemukan cara untuk merawatnya sendiri. Nah, ini nggak bagus ini. Jadi jawabannya untuk poin 5 adalah B. Nah, berarti kok 4-4-nya buruk. Mana yang 4 ini? Hanya memberikan alat pertanian, mungkin ini ya 4. Ini 4 karena masih ada yang diberikan. Terus ini menunda proyek berarti kan masih ada memberikan lah, maksudnya ada bantuan lah. Ini oke lah. Antara A dan E membagikan alat-alat pertanian. Nah, ini masih secara acak. Oke lah, ini masih bisa, masih aman. Kalau ini satu ini tanpa memberikan panduan kok ya satu. Jelek. 5 soal, 10 soal sudah kita bahas. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Dan semoga di tahun ini kita lolos PNS. Al-Fatihah. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.